Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membacakan satu hadis kepada kita, bahwasanya di antara penyebab orang itu diseret ke neraka bukan karena tidak cuma hanya amalnya yang banyak. Amalnya yang banyak aja itu masih diseret gara-gara mereka itu alim, tetapi ilmunya hanya dijadikan sebagai ajang debat, ajang diskusi, dipakai untuk pinter-pinteran saja. Bahkan ingin dikatakan sebagai seorang alim, riya niatnya punya ilmu, ketika mengajarkan, wah seolah-olah dia ahli Quran, diseret ke neraka karena ketidakikhlasannya. Suasana subuh di pesantren Baitul Quran. Suasana subuh di Baitul Quran. Untuk pagi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada kita berbagai macam keberkahan-keberkahan ini, mudah-mudahan keberkahan di pagi hari ini kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Kita selalu jaga keberkahan pagi, khususnya para santri selalu menjaga qobliyah subuh yang nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Maka anak-anak setelah masuk subuh tidak ada yang tidak memanfaatkannya dengan baik, beramal salih, baca Quran, murajaah. Tidak ada yang tidur. Saya perhatikan dari belakang masih waktu zikir, tapi banyak yang terlalu khusyuk, saking khusyuknya langsung pada tidur. Sampai sebagian sekarang masih pada khusyuk, tapi saya husnudzon, mungkin saja ini saking panjangnya qiyamul lail. Mudah-mudahan ke depan qiyamul lailnya jangan semalam suntuk, nah ya, jangan semalam suntuk sehingga di pagi hari yang berkah, sehingga hilang waktu keberkahannya dengan ngantuk, dengan tidur. Sedikit saya sampaikan bekal sebelum libur. Ini penting karena peringatan itu penting. Beberapa hal yang perlu anak jaga selama masa liburan ini, khususnya para santri yang masih menimba ilmu. Pertama, dan ini yang paling penting dalam kehidupan kita semuanya sebagai seorang muslim, adalah al-hirsu alal waqt. Artinya memperhatikan waktu. Jangan sampai di waktu-waktu yang kita lalui, baik ini kita berada di dalam pesantren, apalagi ketika nanti kita libur, jadi sudah tidak ada yang memantau lagi, tidak ada yang mengawasi lagi, tidak ada musyrif yang mengingatkan lagi, sehingga waktu itu berjalan tanpa ada faedah, tanpa ada manfaat. Perhatikan waktu kalian, jangan sampai balas dendam. Selama di pesantren penuh dengan kegiatan, penuh dengan menghafalkan, penuh dengan belajar. Sekarang libur, waktu untuk balas dendam, sehingga tidur dan tidur. Perhatikan waktu. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang pentingnya waktu. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas.
Dua kenikmatan di mana baik manusia tertipu olehnya. Di dalam dua waktu ini banyak di dalam dua hal ini, dua hal kenikmatan ini banyak manusia itu yang tertipunya. Pertama adalah nikmatus sihah, nikmat diberikannya kita ini kesehatan. Ini kenikmatan besar, tapi banyak manusia yang tertipu. Baru kalau diuji oleh Allah SWT dengan diberikan penyakit, sadar betapa besar nikmat sehat yang tidak dimanfaatkan. Nah, ini kita syukuri di saat kita diberikan kesehatan. Yang kedua apa? Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihah. Yang kedua al-faragh. Al-faragh itu artinya kesempatan, diberikan waktu, masih ada keluangan, masih ada kesempatan waktu untuk melakukan kebaikan, tapi tidak dimanfaatkannya dengan baik. Tertipu itu. Coba 1 menit, kemudian 5 menit, 1 jam, 1 hari, ini kalau dikalikan berapa? Kalau seandai-andai itu dibuatkan program yang baik untuk menghafal, untuk murojaah, untuk membaca, niscaya sangat luar biasa manfaatnya waktu itu. Tapi kalau tidak dimanfaatkan, itu akan berjalan begitu saja, tak ada nilai yang kembali kepada kita. Makanya anak-anakku semuanya, kok saya kadang-kadang itu memperhatikan begini, apa bedanya antara ulama dulu dengan ulama sekarang? Apa bedanya generasi dulu dengan generasi sekarang? Ada bedanya enggak dari sisi waktu? Apakah mereka memiliki waktu yang lebih panjang daripada waktu yang kita miliki? Sama kan? Waktunya sama. Sama-sama sehari semalam 24 jam. Tapi kenapa mereka itu memiliki prestasi yang luar biasa? Kenapa mereka itu mampu melakukan kontribusi positif yang luar biasa? Mereka mampu meninggalkan warisan yang sangat amat berharga. Apa itu? Bertahan waktu. Jadi waktunya itu berkah, dimanfaatkan, waktunya sama, tapi kemanfaatan dibalik waktu itu berbeda. Inilah namanya keberkahan waktu. Manfaatkan waktu kalian nanti di rumah sampai waktu itu berjalan, tapi kita tidak mengambil nilai-nilai yang baik dari waktu itu. Programkan kalian, saya yakin sudah diberikan program oleh pesantren, oleh sekolah. Apa-apa yang kalian lakukan selama kalian ada di rumah, saya walaupun tidak tahu, tapi saya yakin sekolah saking perhatiannya, pesantren perhatiannya pasti terprogram. Tapi kita tidak ingin menjadi manusia yang diprogram. Kita ingin memprogram diri. Tidak diprogram oleh sekolah. Kalau itu diprogram oleh sekolah, kita baru berjalan sesuai dengan program, itu belum berhasil diri kita dalam belajar. Tapi keberhasilan kita di saat kita mampu untuk memprogram diri kita. Tidak perlu ditentukan oleh sekolah. Sekolah sekedar hanya membantu, tapi kita harus membuat program-program positif selama liburan. Sampai tanggal berapa? Nah, ini masuk nanti setelah libur, tanggal awal-awal Januari lah mestinya ya. Itu berapa waktu dan apa yang akan saya lakukan? Program diri kita. Jadi keberhasilan Rasulullah SAW di dalam mendakwakan Islam, anak-anakku semuanya, itu adalah Rasulullah memprogram langkah-langkah apa agar supaya Islam ini tersebar luas. Setelah Rasulullah SAW membentuk kepribadian Islam pada sahabat-sahabatnya, nilai-nilai keislamannya itu sudah baik. Ini mau diapakan orang yang sudah baik ini?
Ternyata Rasulullah mengajak mereka untuk sama-sama mendakwahkan Islam. Kemudian di Mekah tidak subur itu perkembangan Islam. Rasulullah SAW memprogram cari tempat mungkin diperkirakan di situ akan subur penerimaan Islam. Pergi ke Taif, pergi ke sana kemana, akhirnya dijumpailah Madinah tempat yang untuk bisa tumbuh berkembangnya Islam di sana, sehingga Islam sampai di Madinah, sampai di Indonesia ini. Ini adalah karena program yang indah dari Rasulullah SAW. Maka kita jangan sampai diprogram negatif oleh orang lain. Kita harus yang memprogram diri kita dan memprogram orang lain untuk menjadi baik sebagaimana baiknya diri kita. Ini pesan yang pertama, ya, waktu gunakan. Waktu itu sama menipu ya, karena kelehan orang yang menipu di sini ternyata waktu itu bisa menipu seseorang. Jangan sampai kita tertipu. Waktu luang bisa menipu seseorang. Kemudian juga kesehatan. Ini faktor yang sangat penting khususnya bagi thalibul ilmi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, anak-anakku semuanya, saya ingatkan dan ini penting. Kita ini harus menjadi uswah hasanah. Apa? Uswah hasanah. Jadi Allah SWT itu tidak memandang ilmu saja yang kita miliki, tapi yang dipandang, yang dilihat oleh Allah SWT itu tidak penampilan fisik kita, tidak banyaknya ilmu kita, tapi yang dipandang oleh Allah SWT itu adalah pengamalan kita terhadap ilmu. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang munafik itu dicela oleh Allah SWT itu bukan karena bodohnya, tapi karena keilmuannya yang mana mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Bahkan mereka itu dianggapnya seperti himar yang dibebani buku-buku yang besar. Jadi orang yang punya ilmu tapi ilmunya ini tidak diamalkan, tidak bisa menjadi uswah hasanah karena tidak mengamalkan ilmunya, itu dianggapnya seperti himar orang-orang ahli kitab, orang-orang munafik ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Ibaratnya seperti keledai yang ditumpangi, yang dimuatkan, dibebankan kitab yang banyak, tapi kan mereka nggak paham apa yang dimilikinya, yang dibawanya. Jangan sampai kita sebagai thalibul ilmi itu seperti itu. Jadi ilmu yang kita miliki di sini amalkan sebaik-baiknya. Disitulah tempatnya kita diuji oleh Allah, anak-anakku semuanya. Disinilah di saat libur itu kalian diuji oleh Allah sejauh mana ilmu yang sekalian ini pelajari, dan sejauh itulah kita akan dilihat dan dicoba di tengah-tengah masyarakat untuk mengamalkan ilmu. Di sini sih kita selalu amalkan karena masih ada pengawasan, tapi di sana tidak akan ada yang tahu kecuali diri kalian dengan Allah SWT. Amalkan ilmu kalian. Rasulullah SAW itu pernah membacakan satu hadis kepada kita, bahwasanya di antara penyebab orang itu diseret ke neraka bukan karena tidak cuma hanya amalnya yang banyak. Amalnya yang banyak aja itu masih berisiko. Amal yang banyak masih apa? Berisiko, apalagi tidak punya amal yang banyak. Di akhirat itu ada orang yang diseret gara-gara ilmunya juga. Diseret gara-gara mereka itu alim, tetapi ilmunya hanya dijadikan sebagai ajang debat, ajang diskusi, dipakai untuk pinter-pinteran saja. Bahkan ingin dikatakan sebagai seorang alim, dikatakan sebagai seorang alim oleh masyarakatnya. Riya niatnya punya ilmu, ketika mengajarkan, wah seolah-olah dia ahli Quran.
diseret ke neraka karena ketidakikhlasannya. Kemudian yang kedua, orang yang berjihad, perhatikan, tidak ada amal yang paling mulia kecuali jihad di jalan Allah. Ternyata jihad amal yang besar pun, ini pun juga tidak menjamin keselamatan seseorang dari api neraka. Diseret dia karena gara-gara riaknya. Jadi kita dituntut untuk beramal, tapi tidak cuma hanya beramal saja, tapi keikhlasan dibalik amal perbuatan kita. Anak-anakku semuanya, buktikan kebaikan kalian di tengah-tengah keluarga kalian, di tengah-tengah teman-teman kalian. Ada beda dengan yang lain. Jadi kita ini belajar Al-Quran itu ada tujuan-tujuan besar yang diinginkan oleh Allah SWT dari kita ini Al-Quran. Makanya dulu para sahabat itu ketika mereka belajar Al-Quran itu mereka punya semboyan. Semboyannya, kami nggak belajar lebih daripada 10 ayat. Kalian sudah punya hafalan 10 ayat kan? Hah? Punya kan? 10 ayat punya nggak? Lebih kan? Tidak cuma 10 ayat, 30 juz sudah banyak yang hafal. Sahabat dulu, kami gak pernah lebih daripada 10 ayat di saat belajar di satu majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 ayat itu kita pahami dengan benar. Diapakan nanti? Tidak sekedar hanya hafal, tapi dipahami dengan benar. Kemudian setelah itu saya amalkan. Jadi gak mau lebih daripada 10 setiap belajar per pertemuan dengan Rasulullah. Gak pernah lebih 10 ayat dipahami, kemudian setelah itu diamalkan. Nah setelah itu didakwahkan. Nah kalian akan diuji, anak-anakku semuanya diuji oleh Allah SWT. Karena Allah itu ketika menginginkan melihat hambanya baik, perhatikan ini kali anakku, idza aradallahu bi'abdihi khairan istakmalahu. Allah itu ketika menginginkan hambanya dijadikan hambanya yang khair, yang baik, itu istakmalahu. Itu Allah SWT memfungsikan. Jadi tidak jadi penganggur. Perhatikan, kalau orang liburan dan siapapun saja, anak-anak misalnya nanti menjalani liburan, kok ternyata tidak banyak amal-amal baiknya, ketahuilah bahwasanya saya ini kalau seperti itu tidak diharapkan oleh Allah untuk dijadikan baik. Secepat itu harus sadar. Jadi antaranya waffaqahu lil amali shalih. Allah itu berikan taufik pertolongannya sehingga dia terlalu dan selalu mengamalkan amal yang shalih. Jadi tanda-tanda orang ikannya oleh Allah selalu memproduksi kebaikan-kebaikan. Kalau nganggur tidak banyak kebaikan, ingat, wah, khawatir kalau saya inilah yang tidak dipilih oleh Allah untuk dijadikan hambanya yang baik. Berarti harus terhentak secepatnya apa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kemudian yang tidak kalahnya tadi itu adalah uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Jangan sampai kalian ini nanti justru tidak membawa nama baik ustadz-ustadz kalian, nama baik pesantren kalian. Sementara kalian di sini baik, sudah baik di sini, tapi di sana nanti sholat subuhnya orang tuanya yang membangunkan karena balas dendamnya itu. Jangan sampai seperti itu, anak-anak semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengingatkan kita dengan hadisnya, la takun misla fulanin qoma minal laili fatorokat. Wahai Abdullah, kata Rasulullah kepada Abdullah sahabatnya, jangan sampai kamu itu seperti fulan. Rasulullah nggak mau menyebutkan siapa fulan itu karena ini nilai kebaikannya. Kalau Rasulullah itu ingin menasehati, maka didatangi secara pribadi. Karena ini kan disebutkan di tengah masyarakat, di tengah-tengah para sahabatnya. Nah ini kita juga ambil. Jadi jangan sampai suka menyebut kekurangan orang lain. Sebagai contoh ini dari Rasulullah, wahai Abdullah,
Ini salah seorang dari sahabatnya yang Abdullah siapa itu, tapi begitu riwayat hadis, la takun mithla fulanin qoma minal laili fatarokat. Jangan kamu itu seperti fulan loh. Fulan itu biasanya kalau malam tiba dia itu qiyamul lail, tapi setelah itu ditinggalkan, gak qiyamul lail. Kamu jangan seperti itu. Jadi kalau sudah terbiasa qiyamul lail, ya jaga terus itu qiyamul lail Anda. Kalau sudah biasa misalnya sholat 5 waktu berjamaah di masjid misalnya, ya jaga itu, jangan seperti fulan itu. Nah, inilah pesan Rasulullah kepada Abdullah, itu yang kita amalkan nanti kita di rumah. Jangan anak-anak ya semuanya diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya yang baik dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini kalian lakukan. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzanbin fastaghfiruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tandanya tertata rapi. Seperti ini suasananya, masya Allah. Terasa sekali keislaman di sini. kepada